Episode 4 Scene dimulai dengan penyelidikan Pildo dan kawan-kawan di tempat kejadian. Tapi mereka tidak menemukan informasi apapun, baik dari tetangga sekitar, para korban yang tidak mau memberikan informasi dan kamera CCTV di situ pun hanya ada satu. Hae-jin terlihat sangat khawatir Mujin terluka. Pildo yang melihat kekhawatiran Hae-jin dari raut wajahnya menganggap Hae-jin ketakutan. Pildo menerima telepon dan bergegas pergi. Sedangkan Mujin melayat ke pemakaman anggotanya yang tewas akibat penyerangan. Hae-jin juga ke sana dan memperhatikan Mujin baik-baik saja. Saat dia tahu Hae-jin baik-baik saja, dia kembali tenang dan segera kembali. Di jalan Hae-jin berpapasan dengan Giho dan Pildo. Karena Taeju hanya mengizinkan satu orang masuk, jadi hanya Giho yang masuk untuk melayat. Setelah melayat, Giho menemui Mujin dan bercerita padanya mengenai kematian anak buahnya. Giho menyamakan anak buah Mujin yang tewas seperti Gok-gok yang memiliki majikan buruk dan berakhir mengenaskan. Jika saja dia memiliki majikan baik, maka Gok-gok itu tidak akan berakhir tragis. Mereka tidak bisa menyelidiki kasusnya karena tidak ada informasi yang mereka dapat. Ternyata si Jamal II mendapat informasi yang sangat berharga, yaitu foto Ganjai yang ada di lokasi. Dan mereka tahu kalau Gangjie dulunya berasal dari organisasi Mujin, tapi 4 tahun lalu dia menghilang. Mereka melepaskan Mengo untuk memancing Mujin melakukan pergerakan. Mereka ingin organisasi Mujin dan Gangjie bertarung. Dengan begitu mereka mudah mendapatkan Mujin dan Gangjie. Di sisi lain Mujin kebingungan bagaimana cara mendapatkan obat-obatan yang dibuat Pa Baik. Secara Pa Baik sudah meninggoy dan kapal miliknya juga sudah rusak terbakar akibat penggerebekan. Mereka akan menyerang organisasi Gangjie dan meruntuhkan organisasinya. Jika organisasi Gangjie terus bertahan, maka organisasi Mujin yang akan runtuh. Sedangkan kapten memberitahu anggotanya kalau Mujin akan hancur dari dalam. Maksudnya Mujin memiliki pengkhianat di pihaknya dan akan menjatuhkan organisasinya. Giho mengajak Pildo menemui si pengkhianat. Hae-jin yang tahu mengenai hal itu segera memberitahu Mujin kalau ada Cha Giho akan menemui si pengkhianat dan dia akan mencari tahu siapa pengkhianat itu. Hae-jin juga memberitahu Mujin kalau Mango dilepaskan untuk menjebak Mujin. Giho terlihat berdiri di pinggir jalan menunggu kedatangan si mata-mata. Di sana juga ada Hae-jin yang mengawasinya. Taeju diperintahkan Mujin untuk menenangkan pelanggannya karena obat-obatan yang dijanjikan Mujin belum juga dia dapatkan. Setelah selesai Taeju pergi menggunakan mobil, Taeju tiba-tiba berhenti di dekat Giho tapi mereka tidak membicarakan apapun. Hae-jin yang mengikuti Mujin bertemu dengan Pildo di tempat lain. Ternyata itu jebakan Giho. Dia tahu kalau ada mata-mata Mujin di timnya. Dia sengaja menipunya dengan mata-mata agar mata-mata Mujin keluar dan itu berhasil. Kini kecurigaan Giho benar. Dia meminta Pildo mengawasi Hae-jin. Giho merasa selama Hae-jin bergabung dengannya, informasi mereka bocor. Pildo berpikir saat mereka tahu ada CCTV di hotelnya itu informasi dari Hae-jin. Dan setelah tahu informasi itu Mujin langsung menyingkirkan CCTV-nya. Dengan begitu di pihak Giho akan berpikir kalau Mujin menempatkan mata-mata di timnya. Lalu kenapa Hae-jin ingin mata-matanya terungkap? Giho dengan senyum di wajahnya bilang kalau Mujin berpikir Giho memikirkan hal yang sama dengan mata-mata yang dia tempatkan di organisasi Mujin. Sampai sini mudahan kalian paham aja ya apa yang Mimin jelaskan. Hae-jin memberitahu Mujin kalau semua itu jebakan dan dia juga bilang kalau Taeju ada di sana. Pildo juga bertanya mengenai Taeju. Kenapa Giho memanggil Taeju ke sana? Giho bilang dia ingin menjebak Mujin dengan menggunakan Taeju sebagai umpan. Maksudnya gini, Giho sengaja menjebak Taeju agar datang. Dengan begitu si mata-mata Mujin yang mengikuti Giho melihat Taeju dan menganggap Taeju mata-mata Giho yang dia temui. Mujin yang begitu mempercayai Taeju, kini mencurigainya. Di mobil itu Taeju mendapatkan kertas yang bertuliskan keberadaan Gangjie. Hae-jin yang terluka akibat bertarung dengan Pildo berusaha memulihkan keadaannya.
Besoknya, Haijin pergi untuk mengambil hasil forensik pistol yang Giho bawa untuk diperiksa. Pistol itu, pistol yang digunakan untuk membunuh ayahnya Haijin. Haijin menanyakan hasil forensik pistolnya tapi si pemeriksa tidak bisa memberitahunya. Dia hanya diberitahu nomor seri pistolnya. Haijin dengan pisau di tangannya memberikan hasil forensik pada Giho dan bertanya mengenai pemilik pistol itu yaitu Kopral San Jonsu di tahun 2004. Giho bilang San Jonsu dulu anggota timnya, tapi dia tewas 1 bulan setelah bergabung, dan pembunuhnya dari organisasi Mujin. Jadi San Jonsu orang yang sama yang dibicarakan si Jamal 2 di episode sebelumnya. San Jonsu Kopral yang mati di tahun 2004 yang mati terbunuh oleh organisasi Mujin, dan membuat Giho sangat ingin menangkap Mujin. Ceritanya semakin rumit guys. Oke kita lanjut. Haijin menemui Mujin untuk menanyakan kebenaran apa organisasinya pernah membunuh polisi. Mujin bilang dia tidak pernah membunuh polisi. Itu hanya akal-akalan Giho untuk menjebaknya. Giho menggunakan segala cara untuk menangkap Mujin dengan membunuh, menipu, apapun itu Giho lakukan untuk menangkapnya. Itu kata si Mujin. Mujin meminta Haijin agar tidak tertipu dengan Giho. Pildo yang mengawasi Haijin mengajaknya untuk minum bersama tapi ditolak Haijin. Gangje menanyai Mengo di mana obat-obatan miliknya. Mengo bilang semua diambil polisi tapi Gangje tidak percaya begitu saja. Pildo mengikuti Haijin yang sedang mencari informasi mengenai Gangje. Pildo menganggap Haijin sangat ceroboh dengan bertindak sendiri. Mereka akhirnya mengikuti Mengo bersama. Tibalah mereka di sebuah gudang yang beberapa waktu ditutup. Mereka mengawasi Mengo dari atas. Tiba-tiba Pildo bilang kalau Haijin melakukan ini semua demi ayahnya. Haijin menjadi khawatir, dia berpikir Pildo mengetahui identitasnya. Jadi Pildo kan diminta untuk mengawasi Haijin. Pildo melihat identitas miliknya di sana juga tertulis penyebab kematian ayahnya Haijin karena kecelakaan akibat meminum banyak obat-obatan. Dan Pildo menganggap Haijin ingin membalas dendam dengan orang yang memberikan ayahnya obat-obatan yang membuatnya mati kecelakaan. Haijin kembali lega dengan apa yang diucapkan Pildo. Di tempat lain Mujin masuk ke rumah makan sendiri. Rumah makan itu memang langganan Mujin. Mujin sering makan seblak sama ayam geprek di sana. Oke lanjut, Mujin meminta pemilik warung pergi membelikannya rokok. Tidak lama Gangje datang dan memberikan obat-obatannya pada Mengo begitu saja dan parahnya lagi tidak ada satupun anak buahnya. Oh ternyata itu jebakan. Jadi Mengo menunjukkan CCTV di tempatnya saat Haijin menyerangnya. Di situ Gangje tahu kalau Haijin kini menjadi polisi dan sengaja menjebaknya. Mujin berhasil mengalahkan mereka tapi tidak dengan Haijin. Mereka tertangkap bahkan Pidol terjatuh dari atas dan pingsan. Bersambung sampai jumpa di episode berikutnya.